Jumpa lagi dengan saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah segmen pertama, jenis-jenis komponen poros untuk modul ke-7 komponen poros. Modul ke-7 terdiri dari 4 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis komponen poros. Kemudian di segmen yang kedua kita akan belajar tentang desain pasak persegi. Segmen yang ketiga tentang desain spline, dan segmen yang keempat tentang coupling. Beberapa modul sebelumnya kita sudah belajar sedikit mengenai berbagai macam komponen poros. Nah, ini adalah kelanjutannya. Untuk meneruskan torsi, biasanya komponen poros yang digunakan adalah keys atau pasak, set screw, pin, spline, taper feed, press, atau shrink feed. Sedangkan untuk meletakkan posisi secara aksial, maka yang sering digunakan adalah nut and collar pin, sleeve, shoulder, ring and groove, collar and set screw, dan juga split hub. Oke, sekarang tentang set screw ataupun skrup. Set screw itu dapat digunakan untuk menahan pergerakan secara aksial maupun secara rotasi. Nah, set screw ini memanfaatkan gaya tekan untuk menciptakan gesekan. Ujung dari set screw itu memberikan sedikit penetrasi ke dalam poros, gitu ya. Kemudian juga ini adalah salah satu contoh berbagai ujung daripada set screw yang terkena ke porosnya. Tabel ini adalah salah satu contoh tabel untuk pemilihan set screw. Di sini ada seating torque. Ini adalah digunakan untuk menahan torsi secara rotasional. Dan satu lagi yaitu holding power. Ini digunakan untuk mendesain set screw secara aksial. Jadi dua-duanya ini bisa digunakan. Nah, typical factor of safety-nya itu 1,5 sampai 2 itu untuk beban statik dan 4 sampai 8 itu untuk beban dinamik. Panjang set screw yang dipilih itu sebaiknya kira-kira setengah daripada diameter poros. Berikutnya adalah key atau pasak dan pin. Jadi ada beberapa jenis pasak ataupun pin. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat. Ini adalah pin, contoh pinnya. Pin juga ada beberapa macam. Ada yang pinnya membentuk taper dan juga ada slot. Fungsi utamanya itu adalah untuk meneruskan daya dari poros ke hub. Hubnya itu bisa berupa roda gigi, puli, sprocket, roda, dan lain sebagainya. Dan juga fungsinya adalah untuk mencegah pergerakan relatif antara poros dan juga hub. Pergerakan relatif secara aksial maupun secara rotasional. Key jenisnya ada banyak. Ada yang bentuknya square atau kotak gitu ya. Ada yang flat, persegi panjang, kemudian dowel, feather, woodruff, keep head, dan juga taper. Pasak itu bisa gagal karena dua sebab. Yang pertama adalah direct shear atau tegangan geser yang terjadi pada permukaannya, gitu ya. Kemudian juga bearing stress, yaitu terjadi pada permukaan sisi luar yang berkontak langsung dengan poros maupun dengan hub. Pasak itu didesain menjadi titik paling lemah. Panjang pasak dipilih sesuai dengan faktor keamanan yang akan kita inginkan, dan panjangnya itu sebaiknya diusahakan kurang dari 1,5 kali diameter poros untuk mencegah terpuntirnya pasak secara berlebihan. Nah, faktor keamanannya yang itu berapa? Itu kira-kira untuk beban statik itu antara 1,5 sampai 2. Sedangkan untuk beban dinamik itu antara 4 sampai dengan 8. Tabel ini merupakan ukuran pasak yang tersedia di lapangan, dan ukuran dari pasak itu key size-nya ini, lebar dan juga tingginya itu ditentukan oleh diameter dari poros ya. Jadi tugas kita itu sangat mudah.
hanya memilih panjang pasak yang harus didesain. Sedangkan untuk taper pin, itu ukurannya ditentukan oleh diameter terbesar, yaitu yang di sini. Kemudian diameter terkecilnya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan D besar dikurangi dengan 0,0208 dikalikan dengan panjang L-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh ukuran taper pin yang ada secara komersial maupun yang lebih presisi. Pasak jenis skid head didesain memiliki kemiringan. Pasak ini digunakan untuk mencegah pergerakan relatif antara poros dengan hub secara aksial. Headnya ini digunakan untuk memudahkan proses pelepasan pasak daripada poros. Tapi ketika headnya ini rusak dan terlepas, maka akan sangat membahayakan manusia. Nah, sekarang pasak woodruff. Ini sering sekali Anda temui di sepeda motor. Ya. Woodruff ini memiliki penetrasi yang lebih dalam daripada pasak jenis yang lain. Kemudian, ini sangat berguna untuk shaft yang kecil, ya, untuk mencegah pasaknya itu terlepas. Dan juga ketika pasak ini digunakan di dekat dengan solder, maka konsentrasi tegangan yang terjadi itu lebih rendah daripada pasak jenis persegi. Tabel ini merupakan salah satu standar pasak woodruff yang bisa digunakan di dalam desain. Tabel 7.8 ini juga sama. Ini bisa digunakan untuk memilih ukuran daripada pasaknya sesuai dengan diameter poros yang kita desain. Retaining ring itu lebih sering digunakan daripada solder untuk mencegah pergerakan secara aksial, gitu ya. Pergerakan secara aksial antara hub dengan poros. Nah, kenapa kok lebih sering digunakan daripada solder? Karena dalam proses pembuatan solder itu lebih kompleks daripada jika kita hanya memasang retaining ring saja. Retaining ring harus terpasang secara sempurna pada bagian bawah groove. Lokasinya itu kira-kira ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok harus sempurna, gitu ya? Nah, fungsi dari retaining ring itu untuk mencegah pergerakan secara aksial. Ketika tidak sempurna dalam pemasangan, maka terjadi pergerakan relatif antara hub dengan porosnya. Karena kita harus memasang dia secara sempurna, maka kita membutuhkan radius yang tajam untuk bagian bawah dari groove. Nilai konsentrasi tegangan itu diberikan pada tabel A1516 dan A1517 dan nilainya itu cukup tinggi, yaitu 5 ini untuk beban bending dan aksial dan 3 untuk beban torsi. Ini adalah akhir dari segmen pertama modul ke-7 komponen poros. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.